Jika harus menyebut satu buku yang perlu dibaca dalam konteks memahami fenomena Islam Arab kontemporer di Indonesia, utamanya yang berkaitan dengan keturunan Hadramaut, saya bisa katakan bahwa buku ini bisa saya sebut sebagai kitab autokritik yang cukup otoritatif. Buku ini mewakili keresahan yang dirasakan oleh insider dari kalangan habaib. Musa Kazim membedah patologi sosial yang ia lihat di sekitarnya untuk kemudian diejawantahkan dalam bentuk kritik yang konstruktif, bukan destruktif. Autokritik diperlukan saat terjadi ketidaksetimbangan antara teori dan implementasi. Apa maksudnya? Musa Kazim melihat bahwa doktrin mencintai Habib sudah melewati batas-batas kepatutan. Bahkan bisa dikatakan bahwa dengan mengatakan bahwa identitas Arab itu ilusi, saya Habib, saya Indonesia, sebagaimana dijadikan sebagai judul buku ini. Saya melihat penulis hendak mendekonstruksi sakralitas kehabibannya sendiri. Mengapa demikian? Karena dengan begitu, kritik yang dilahirkan tidak bisa dinilai dengan anggapan kebencian, namun lebih pada kepedulian. Jika yang mengkritik adalah outsider, seperti saya misalnya, maka banyak orang yang akan menganggap bahwa motifnya adalah ketidaksukaan, iri, dan lain sebagainya terhadap ras atau golongan tertentu. Maka itu saya sangat mengapresiasi lahirnya buku ini dan merekomendasikan kepada khalayak pembaca di Indonesia untuk memikirkan ulang tentang identitas Arab ini. Buku ini berisi 3 bagian besar pembahasan. Dalam bab pertama misalnya, Musa Kazim mengawali pembahasan dengan mendeskripsikan pengalaman personalnya sebagai keturunan Hadromi, yaitu sekelompok orang yang berasal dari wilayah Hadramaut. Sebagai keturunan Hadrami di Indonesia, penulis buku ini merasakan kegelisahan melihat fakta penggunaan identitas Arab yang tidak pada tempatnya. Sikap kritis yang ditunjukkan penulis sendiri diakui bukan dalam rangka menjatuhkan kredibilitas keturunan Arab dengan tidak memperlihatkan sisi positifnya. Namun dikarenakan tujuannya adalah refleksi kritis. Maka penulis menegaskan bahwa hal ini dilakukan untuk mengingatkan diri sendiri dan memperbaiki keadaan keluarga besar Alawiyin yang penulis dan keluarga penulis akan tetap menjadi bagiannya. Begitu yang dikatakan oleh Musa Kazim Al-Habsyi. Musa Kazim sendiri mengakui bahwa sejak kecil telah mengalami ambiguitas identitas, ditandai dengan beragamnya sebutan yang diarahkan kepadanya sejak kecil. Contohnya, ia pernah diteriaki dengan kata-kata Arab, disebut londo oleh kalangan santri di Bangil, Jawa Timur, dan mendapatkan stempel mirip orang Tionghoa saat bergaul dengan bocah-bocah Arab yang lain. Pengalaman ini kemudian menjadi semacam embrio kebingungan identitas. Ambiguitas itu berlanjut ketika Al-Habsyi ini melanjutkan studi di Timur Tengah, yang mana masyarakatnya tidak merekognisi kehadirannya sebagai keturunan Arab, melainkan alih-alih sebagai keturunan Jawi atau orang Jawa. Bahkan marga yang tersemat di belakang namanya, yaitu Al-Habsyi, ternyata tidak cukup
meyakinkan orang-orang Yaman sebagai pengakuan untuk mengakui dirinya Al-Habsyi sebagai orang Arab. Keberagaman identitas semacam ini tentu saja memberikan dilema bagaimana melihat dirinya sebagai pribadi dan terlebih lagi sebagai komunitas ya. Bagian kedua dari buku ini yang bertajuk Melacak Keturunan Penutur Bahasa Arab di Indonesia, penulis mengatakan secara historis Habib datang di Indonesia pada fase ketiga pada paruh kedua abad ke-19. Pada subbab siapakah Habib misalnya, Musa mencoba mengkritik penyebutan Habib yang diperuntukkan bagi siapapun yang memiliki garis keturunan Hadrami. Kritik tersebut muncul karena pada mulanya hanya orang-orang tertentu yang pantas mendapatkan sebutan Habib, yaitu ulama yang memiliki akhlak tinggi dan ilmu yang mendalam. Keketatan kriteria itu berimplikasi pada jumlah keturunan Alwiyin yang terkenal disebut Habib yang sangat terbatas. Sedangkan bagi mereka yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi yang mencukupi, cukup hanya dipanggil dengan gelar ustadz. Berbeda dengan yang sekarang. Saya sendiri setuju dengan argumentasi penulis bahwa semestinya gelar Habib tidak diperkenankan untuk dipakai kepada orang-orang yang belum cukup kapabel. Bahkan sampai remaja pun sudah mendapatkan keistimewaan yang sama. Maka tidak mengherankan jika muncul stigma bahwa tidak semua Habib berkompeten membicarakan mengenai al-agama secara mendalam. Bagian ketiga dari buku ini memperlihatkan puncak kegelisahan penulis Musa Al-Habsyi dalam memandang eksistensi Habib sebagai sebuah identitas yang melekat. Kegalauan itu terlihat karena meski dilahirkan di sini, mereka tetap saja memiliki ciri identitas yang berbeda. Tidak hanya fisik, namun juga secara kebudayaan ya, memahami kebudayaan berbeda. Terdapat satu fenomena pemujaan kampung nenek moyang yang kurang sehat, yaitu berupa nostalgia kehebatan Hadramaut yang terus dihidup-hidupkan di kalangan Arab peranakan. Hanya saja, nostalgia semacam itu bisa menumbuhkan sentimen berlebihan, yang mana memupuk perasaan Arab yang lebih unggul daripada non-Arab. Nostalgia ini diperburuk dikarenakan menjamurnya pandangan bahwa Arab dipersepsi sebagai nasab. Dampaknya, siapa saja yang lahir bernasab Arab, otomatis mereka merasa lebih utama. Dan seolah-olah keunggulan ini tidak bisa diganggu-gugat. Cara ini jelas tidak menempatkan sisi kesetaraan manusia. Bahkan menjerumus pada rasisme yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Dogma kesucian nasab dan kekeramatan tanah leluhur ini membuat para keturunan Arab Yaman atau Ba'alawi berada dalam nostalgia dan euforia berkepanjangan dimanapun mereka tinggal. Al-Habsyi menganggap garansi kesucian tanpa adanya batas yang jelas dapat berpotensi menimbulkan semacam kebingungan yang serius ya, yang dapat mengarah pada doktrin supremasi ras yang dapat melahirkan delusi, halusinasi yang merusak akal jiwa. Doktrin semacam ini berkaitan erat dengan kesucian Ahlul Bait yang tidak
memiliki batasan, dan justru karena tidak memiliki batasan, akhirnya kontraproduktif dengan misi kesucian Nabi yang tidak lahir dari konsep kesucian yang biologis material. Dogma kesucian nasab ini dikhawatirkan berpotensi disalahgunakan untuk meraih keuntungan ekonomi politik bermodal cek kosong. Saya suka sekali dengan istilah cek kosong yang digunakan oleh Al-Habsyi ini ya. Sebagai bangsa religius, masyarakat Indonesia ya, memang dekat dengan kesadaran spiritualitas yang sudah cukup mapan, sehingga memudahkan para Alawiyin masuk dalam imajinasi kolektif seluruh masyarakat Nusantara. Posisi sakral tersebut ya, mendorong sebagian Alawiyin untuk masuk dalam ranah sosial politik dengan cara memanfaatkan klaim otoritas keagamaan yang melekat pada diri mereka sebagaimana sudah didoktrinkan sejak lama begitu. Meskipun sebenarnya pada derajat tertentu penggunaan otoritas keagamaan tersebut lumrah, namun menjadi bermasalah ketika dihadapkan pada tarikan politik. Sebagai bangsa yang religius, masyarakat Nusantara dekat dengan kesadaran spiritualitas yang cukup mapan, sehingga memudahkan para Alawiyin ini masuk dalam imajinasi kolektif seluruh masyarakat Nusantara. Posisi sakral tersebut kemudian mendorong sebagian Alawiyin untuk masuk dalam ranah sosial politik dengan cara memanfaatkan klaim otoritas keagamaan yang melekat pada diri mereka. Meskipun sebenarnya pada derajat tertentu penggunaan otoritas keagamaan tersebut lumrah, wajar, namun menjadi bermasalah ketika dihadapkan pada tarikan politik yang telah melontarkan Alawiyin pada semacam pragmatisme akut ya. Pragmatisme ini disebutkan oleh Musa Al-Habsyi menjadikan sebagian Alawiyin melupakan keunggulan utama yang telah dicontohkan oleh Alawiyin terdahulu, yaitu apa? Keluhuran moral dan keutamaan intelektual. Pada akhirnya, buku ini memperlihatkan dialog yang diperlihatkan oleh penulis melihat komunitasnya sendiri secara kritis, tidak semata dogmatis. Kritik menohok yang dipaparkan oleh Musa Al-Habsyi adalah bahwa penghormatan terhadap komunitas Alawiyin sudah mulai bergeser. Dulu, penghormatan yang didapatkan bersifat ukhrawi dan datang dari kedalaman hati. Sementara sekarang dianggap berganti menjadi penghormatan yang sesaat dan duniawi. Telah terjadi pola interaksi pragmatis antara masyarakat dengan Alawiyin, sehingga mengakibatkan terjadinya kemunduran intelektualitas dan spiritualitas. Musa Al-Habsyi memberikan semacam petuah bahwa diperlukan evaluasi menyeluruh terkait paradigma dan arah kebudayaan dalam rangka menahan regresi identitas yang melaju kencang. Dengan sangat menohok, Musa Al-Habsyi memperingatkan perasaan superior Alawiyin tidak lain adalah sebuah perasaan kepalsuan identitas yang hanya menonjolkan merek dagang suku dan keturunan. Dua konstruksi modern yang dicetuskan oleh epistemologi kolonial. Afirmasi terhadap superioritas dengan merek Arab dan Habib ini mengasingkan mereka dari identitas yang berdasarkan bangsa dan tanah air,
yaitu apa? Indonesia yang majemuk. Tentu saja kritik yang ditujukan ini bukan ditujukan kepada semua Alawi, karena toh tidak semua Alawi memiliki pemikiran yang memandang Indonesia bukan sebagai bangsa yang majemuk. Saya kira itu saja pada kesempatan ini. Pada kesempatan berikutnya saya akan mengulas buku-buku yang tidak kalah menariknya. Terima kasih. Saya Ahmad Khotim Muzaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.